kita kedatangan bintang tamu yang benar-benar happening banget nih, Dek. Yang benar-benar lagi disorot banget nih sama netizen-netizen. Dan ini sempet deket sama Dede dan sempet berantem juga nih. Jadi lagi gembar-gembar banget nih. Kira-kira siapa itu, dia bisa dikenalin nggak? Dan inilah dia Eva Mandoro. Yeay. Mami ya. Gue tuh kalau ngeliat Mami ini gue kayak ada ngerasa bersalahnya, ada keselnya juga. Jadi habis berkoar-koar, sekarang akur nih. Kan saya nggak tahu apa-apa nih ceritanya, cuma tahu belakangannya doang nih. Nah, kemarin aku tegur dia. Dia bilang, aku bilang, aku mau ngasih tahu loh, ya kenapa sih harus teriak-teriak gini. Dia kayaknya lemah langsung dia, gitu kan. Karena kan dia kan termasuk muridku juga. Kan? Kadang-kadang kalau dia lagi nyanyi aku masuk, salah itu, ini begini, begitu, gitu. Aku nggak tahu setan apa yang ada di kepala dia pada waktu itu. Siapa yang manas-manasin, tapi aku tahu. Yang manas-manasin aku tahu, paham lah mungkin, ya kan. Ya di masa lalu, buku kosong tak perlu kau buka lagi. Aduh ya Tuhan. Kayaknya Dede nggak jauh-jauh dari huru hara mulu sih, udah OVT huru hara. Nggak ada ya, lu juga ya sama huru hara ya. Gila-gila ya. Gue lebih kalem ya, bener nggak sih? Gue lebih kalem. Kalau Mi ini dia sekarang kalem. Dulu sampai Kementerian Agama nyomasi dia nih. Kalem dari mana? Ya, jadi bakal banyak banget yang aku bakal kulik. Dan sebelumnya aku terima kasih dulu buat Book of Nena dan Bapak produser juga Kak Nena udah mengundang Mami Eva. Mungkin ini adalah momen pertama bakal ada perdamaian, tapi sebenarnya dibilang aku sudah lega, dibilang aku sudah ikhlas, dibilang aku sudah memaafkan, sebenarnya tidak sepenuhnya. Kok dari hati banget ya? Dan iya, maksudnya aku pengen bahas aja gitu, kayak kenapa kita sampai ribut? Karena kalau misalkan Mami bilang aku adalah salah satu muridnya, betul. Dan bukan murid doang, aku itu salah satu anaknya, Kak. Dan bisa dibilang dia tuh kalau misalkan aku sampai bilang statement aku udah nggak sayang lagi sama Mami pada saat itu, iya, tapi dia tuh kayak menunjukkan sisi keibuannya yang kayak aku tuh sayang loh sama kamu, aku tuh cuman pengen, mungkin dia karena background dia ini kan adalah seorang ibu dari penyanyi hebat yang nanti bakal kita kulik juga seputar Kak Virgon yang mungkin sekarang lagi tertimpa masalah dan musibah ya. Nah, kenapa backgroundnya dia ini adalah seorang ibu yang dia udah mencetak bintang besar gitu loh. Mungkin itu yang dia terapin ke aku, tapi aku tidak bisa menerima pada saat mungkin jiwa muda ya Kak ya. Enggak, bukan jiwa muda sih. Kalau dia ngomong kasar-kasar, aku suka sedih. Kadang-kadang kalau aku mau negur gitu kan, dia suka aneh-aneh lah pokoknya ngomongnya gitu. Cuma aku pikir gini, anak ini dipanas-panasin sama siapa gitu. Pasti di belakangnya ada yang panas-panasin kan gitu. Tapi sama ya? Nanti ada momennya, ada eventnya, aku akan bicara sama dia gitu. Aku tahu, karena aku tahu dia ini sebenarnya orang baik. Ada apa di belakang ini, buat aku juga memang question mark. Cuman kemarin mungkin aku dikasih kelembutan, aku bicara sama dia dengan dari hati ke hati. Kalau kayak gini kan bagus. Ngapain teriak-teriak, ngapain ngomongin? Kalau aku ada salah, lebih bagus ditegur kan gitu. Udah tuh dia langsung menghilang. Terus dia ketik, Mami aku minta maaf gitu. Ya tuh Dek, lu jangan mau dipanas-panasin loh Dek. Enggak sih. Lu tuh jangan suka bisa untuk dipanas-panasin dan lu OVT gitu. Nanti kejadiannya kayak Iya itu bener sih. Masa kayak kalau cerita yang kayak gini-gini tuh gue nggak bisa sebenarnya. Kenapa? Karena di balik sisi keras gue juga aku tuh sayang banget Kak. Sampai beberapa kali kan aku ngasih tahu ke Mami. Dan sebenarnya memang benar kalau misalkan netizen menilai bahwasannya di posisi ini aku salah, kesalahan terbesarku adalah mudah emosi. Itu emang betul. Iya. Aku tuh paling gampang banget emosi. Kenapa di posisi kemarin kan sebenarnya kan podcast sama si dulu aku bisa nyebut namanya secara gamblang, sekarang kayak udah kesel banget sama yang kejadian si itu. tukang koper aja lah ya. Iya. Itu mungkin yang dasar dia. Aku nggak tahu ya mereka bicara apa ya. Ya namanya di sono itu ngerasa mungkin udah aku break, terus dia dendam atau apa-apa dan bagaimana lah. Tapi kan harusnya kan bicara dulu kan, aku orang tua. Aku
aku mengasihi dia sama kayak anakku loh. Bagaimana aku nggak mau apa namanya? Nggak. Kok aku sedih ya orang ini kok kayak gini ya? Kok cuman aku memang karena aku belum bicara gitu. Belum bicara kan sebenarnya kau kenapa? Gitu kan. Kemarin ada kesempatan ada dia aku masuk. Dia sih diam nggak bicara, cuman aku bilang begini dong baru bagus. Mungkin terkena di hati dia sehingga dia diam. Terus kadang-kadang kameranya dihilangin muka dia ini terus lihat lagi, dikasih lihat lagi, dikasih ini lagi. Udah aku cuma bilang aku ngasih kamu ya, kau tuh seperti anakku, aku gini. Mungkin dia lulu di situ kan gitu. Nah, yang aku mau sih sebenarnya seperti kamu bilang tadi, kalau ada permasalahan lebih bagus ditanya langsung sama orangnya ya daripada kita dengar dari sana dan sini. Ya, karena namanya orang lagi merasa mungkin kan merasa saya tinggalkan kesel enek gitu. Tapi kan saya juga kan ada dasar-dasar yang harus saya iniin. Ketika orang deket sama saya, bukan juga saya langsung membabi buta, gelap mata apa segala macam, enggak dong. Gitu. Ada timbang-timbang rasa di hati saya. Ini harus bagaimana? Apakah harus seperti ini? Apakah ini? Nah, inilah yang saya ambil jalannya. Karena saya nggak mau juga dianggap orang nggak profesional pada waktu itu. Karena ada kontrak di Bali apa segala macam, ya udahlah. Tapi forget it. Biarlah itu menjadi masa lalu gitu. Nah, ini yang aku bilang sama dia, ya sudah, hari ini kita ketemu di tempat ini. Kalau memang masih ada rasa yang ngeganjel, ngomong. Itu aja sih. Oke. Jadi sekarang udah gimana nih, Dek? Lo sudah mengikhlaskan, memaafkan atau gimana? Atau masih ada yang unek-unek lo? Kalau dibilang unek-unek sih udah enggak ya, cuman kayak kakak tahu kan dari gimana aku ke kakak selama ini. Maksudnya aku selalu kayak pasang badan, aku selalu kayak ini karena aku tuh memang orangnya cemburuan. Aku kalau udah sayang, aku udah deket, aku tuh cemburuan. Begitu aku marah ke mami, karena mungkin aku ngerasa ya, mami ini kan orang yang aku anggap ibu. Iya. Dia ibu yang baik dan coach yang baik. Dan sebenarnya kalau dari konten-konten kemarin tuh ada penyesalan sampai kayak ibaratnya mama tuh ngingetin, kamu bayangin deh, kalau kamu lakukan penyerangan itu terus-terusan, kamu nggak mikirin perasaannya, dia yang lagi hancur-hancuran dihantem, Virgon lagi ada kasus, belum lagi sama mantan istrinya, belum lagi ibaratnya perpisahan anaknya Kak Feby, yang mungkin dia secara mental orang tua yang dikasih ujian bertubi-tubi, belum lagi bulian dari netizen kan. Kamu bayangkan kalau misalkan posisi itu ada di mama, ngomong kayak gitu. Ini satu hari sebelum, nggak tahu entah alam ngasih jawaban atau mungkin alur seperti itu, dan besoknya mami naiklah di Komal Live itu, naik di live itu terus bilang, aku tuh ngasih tau kamu di situ. Gue kayak, iya Tuhan, ternyata orang ini ya, gue udah nggak hantem dia bisa-bisa nih, sampai gue ngatain, sampai gue caci maki, sampai ibaratnya yang ibaratnya kalau orang udah membabi buta kayak mana sih? Ya. Kayak yang masalah personal juga ibaratnya gue nggak harus masuk, gue sadar itu gitu loh. Dan sebenarnya banyak sekali penyesalan, kayak misalkan jujur kalau misalkan penyesalan terbesar, kalau ke mami kan jatuhnya kan karena faktor emosi ya. Tapi penyesalan terbesar sebenarnya ke Vista. Vista ini kan orang yang paling lama kenal aku, tapi dia terkesan ikut-ikutan. Ya. Nah, mungkin dia juga kalau kita berpikir, mungkin dia berpikiran secara manusiawi ya, sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu, mungkin dia, oh kamu walaupun kamu anak aku ngestok kamu nih, nyerang orang yang udah baik sama kamu ini nggak seperti ini harusnya. Apalagi kalau ya bilanglah Barbie Kumalasari lah, Barbie Kumalasari kan maksudnya sampai gue kata-katain ibaratnya dia kuntilanak bogel lah apalah. Karena apa, bagi gue lu nggak tahu, gue tuh nggak kenal lu. Gue nggak kenal lu. Di permasalahan gue sama Mami Eva, gue pengennya fokus ke Mami Eva ini doang nih. Semua kan lagi jadi pada meluas, tapi bagi aku di saat gue berdiri sendiri itu bukan karena gue jagoan, Kak.
Di saat dia berdiri rame-rame dan banyak orang di belakang dia, tadinya memang dia orang baik yang harus disayangin gitu loh. Dan aku bersyukur banget sih dengan adanya podcast ini. Ya, kita bisa Dan, ketemu ya. dan Bisa aku saling juga, benar, aku juga kayak mau minta maaf. Aku minta maaf banget sama Mami. Makasih banget, maksudnya selama ini kan udah baik banget nih. Aku udah kayak gitu aja, Mami masih tetap care. Sepertinya kalau misalkan di belakang layar, kalian nggak tahu, waktu keributan pertama kali aja dia masih berusaha untuk telepon dan ngubungin, tapi emang aku karakternya keras. Aku nggak bisa. Aku bener-bener keras, kayak nggak bisa. Kayak kakak deh, misalkan adiknya lagi kesel atau kakak lagi kesel, kita sama-sama nggak terima telepon kan. Mami itu sebenarnya masih kayak nunjukin sisi legowonya dia jadi seorang ibu. Dia telepon, masih ada beberapa kata, kamu sampai kapanpun kamu serang aku nggak benci kamu tetap anakku. Mungkin kamu sekarang lagi emosi, kamu masih, jiwa mudamu masih tinggi, jiwa ego masih tinggi, nggak apa-apa. Dan kalau kalian perhatikan, tidak ada satu video pun dia berusaha untuk merespon. Bukan karena dia tidak berani. Kalau kemarin aku berpikirnya dia nggak berani nih melawan gue, karena gue setiap ngomong gue semua ada buktinya, ada faktanya. Tapi ternyata waktu kita udah coba mediasi untuk telepon berdua, karena dia sayang. Jadi bentuk sayangnya orang beda-beda. Kalau bentuk sayangnya aku menyadarkan nih, ya kan, kalau bentuk sayangnya dia ya udah diamin dulu sampai semua tenang dan kondusif gitu. Ya aku secara pribadi mau minta maaf nih sama Mami kalau misalkan aku sebagai anak ada salah, mungkin kadang-kadang kelewatan. Ya aku juga maksudnya ini kita minta maaf di YouTube ini, mungkin ini sebagai momen ya, aku juga harus gentleman lah ya Kak. Oh, lo laki ya? Iya dong. Ya Mami, aku minta maaf ya Mami. Ya pelukan dulu dong. Jadi emang nggak boleh yang namanya mendengar dari omongan orang lain. Ketika kita mendengar dari omongan orang lain, lebih baik kita saring, lalu kita tanya langsung ke orang yang bersangkutan, kayak gitu. Jadi biar tidak ada menjadi pertengkaran yang lebih dan akhirnya bisa bermusuhan. Kayaknya itu saya nasehatin buat diri saya sendiri juga. Kebiasaan itu. Jadi aku juga nggak bisa ngomong apa-apa karena kan dia juga masih muda, ya, masih suka-suka. Ya istilahnya mulut belum ada remnya. Apa yang dia ini, apa yang dilihat belum tentu benar, itu dia sesuka-sukanya. Tapi dengan meluapnya semua isi hati dia, kalau luapan itu udah muncak ibarat air, di sini kan udah habis nih. Kan luapan dia udah habis nih, sekarang udah bisa ngomong apa kan dia kan. Udah gue iniin udah ngomongin ini, tetap aja kayak gini orangnya. Saya kan bukan anak kecil lagi, ya kan, sebisa mungkin ya kan, nggak mau untuk membalas. Kenapa bilang biarlah ya. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari itu penggemar saya mungkin banyak kali ya di itu dia, kamu siapa, kamu ini dia ngelawan, diam kamu nggak betul, dia ngelawan, diam kamu. Orang dia deket sama gue, paling deket sama gue, ya tiap hari hahi ketawa-ketawa di dalam hati dia, tapi itu adalah sosok orang yang peduli sama aku tuh. Jadi aku enggak, kadang-kadang aku baca gitu, iya ya, kapan lah ada kesempatan untuk bicara baik-baik gitu, atau apa namanya, ya mungkin Tuhan juga kerja ya di tengah-tengah dia. Makanya aku bilang, aku mengasihi kau, aku menyayangi kau, ya kau udah kayak anakku. Jadi aduh, lebih enak kita udah tahu gejolak dia kayak begini untuk for the next, jadi kita tahu ngadepin orang kan gitu. Belajar dari Bella yang sama seperti saya juga sih sebenarnya seperti ini. Kalian lihat mungkin saya selama ini ngomel-ngomel sama Ina, tapi itu betul gitu loh. Mungkin juga dia ngelihat saya, iya itu betul ya, sebagian ada yang salah, sebagian ada yang betul. Saya cuma sensor aja. Pasti saat dia ngomong ini begini, iya saya salah, di sini saya salah,
tapi di sini kamu yang salah. Gitu. Jadi ya sudahlah. Kita saling belajar ya dari keributan itulah ya intinya ya. Itu bekal di kemudian hari untuk ngadepin orangnya, teman-teman atau siapapun yang dekat kita kan gitu. Itu aja sih. Aduh, banyak banget sih Kak dari keributan itu. Di saat kita kondisi kita lagi emosi, ada satu yang aku tangkap. Kita jangan mudah percaya dengan bahasa. Akhirnya kamu merasakan kan apa yang aku rasakan. Ya. Itu adalah satu bentuk kalimat singkat, padat dan jelas, tapi bermaksud untuk memprovokasi, mensugestikan secara tidak langsung. Kayak yang kita alamin saat ini kan ada bahasa yang akhirnya kamu ngerasain kan apa yang aku rasain. Kan ada bahasa seperti itu. Jadi memang bahasa itu singkat, padat dan jelas, tapi bermaksud untuk memprovokasi. Makanya next, mungkin setelah ini ya, gue tuh dari awal tuh orang yang pasang badan buat mami banget sebenarnya. Tapi memang ada aja celah. Ibaratnya di balik kita, misalkan kita mau maju nih kayak sekarang, pasti nanti bakal ada ujian-ujian. Ibaratnya di ngalirnya sebuah air di sungai pasti ada aja tai yang lewat. Iya. Bahasanya seperti itulah. Iya. Nah itu kita rasain sekarang dan itu mami sudah lewatin kemarin. Tapi mami ini kan kenapa tersorot banget karena memang kayak ujian hidupnya tuh bertubi-tubi. Iya. Kemarin Apalagi habis yang ribut sama kemarin. gue. Terus tiba-tiba Kak Virgon lagi ketangkep. Itu gimana, Mi? Itu gimana, Mi? Aku mungkin karena aku selama ini ada banyak hal yang sudah aku lalui dalam kehidupan, sesi pembelajaran hidup yang mungkin yang membuat ketahanan mental, tingkat kesabaran teruji gitu loh. Karena bukan hal yang gampang. Kalian bayangin ya, saya yang selalu mengkampanyekan anti narkotika, ke pelosok-pelosok saya sama Jenderal Dik-Dik sama ibu, sama ada ibu yang punya yayasan sama PT Pelangi, sama yayasan yang selalu kami berkolaborasi. Aku dipakai sampai dan itu sukarela saya lakukan sampai ke pedalaman-pedalaman mengkampanyekan anti narkotika. Masuk ke sekolah-sekolahan, saya didik mereka menyanyi, berakting, ya kan, dengan teman-teman yang lain. Ada yang dari model, ada yang coach kayak saya untuk menyanyi supaya mereka Bisa berkarya. berkarya. Terus di situ juga kita katakan bukan karena kita bernarkotika makanya bisa berkarya. Kita menjalani sesi kehidupan ini harus pilah-pilah. Anak-anak nggak boleh jajan kayak begitulah di ini. Tiba-tiba tertimpa oleh musibah yang seperti itu ke saya. Coba bayangkan, aku yang berkampanye, aku yang mengalami. Kayak apa tuh rasanya saya? Sakit. Kemarin setelah Virgon direhabilitasi, saya lihat band-band mereka tuh kan ada band pengantar sebelum kalau Last Year naik kan, mereka tampil. Saya datang, saya ikut menyanyi di tengah-tengah keramaian anak muda. Saya kampanye anti narkotika. Sampai saya bilang, hendaknya nggak terjadi sama kalian seperti Virgon rasakan. Saya seorang ibu bukan? Iya. Saya orang tua bukan? Iya. Bagaimana kalau terjadi sama kalian seperti sama Virgon? Rasanya seperti apa? Iya, Mami. Kalian sayang orang tua saya. Jangan lakukan hal seperti itu. Sebanyak apapun uang kalian. Mungkin sebagian bilang, ya Mami, mungkin dia stres gara-gara kan pernikahannya kan bubar, gini. Apapun itu alasannya, kan bisa yang lain. Kalaupun mau cari sensasi atau cari jalan keluar, apapun itu ininya, ya, bukan hal yang seperti itu harus dilakuin. Tetap saya berkampanye sampai orang anak-anak muda itu, Opung, I love you, Mami Virgon, suaranya keren, anak-anak kena musibah masih kampanye anti narkotika.
Saya bilang, kalau bukan ibu seperti saya yang mau peduli, siapa lagi yang mau peduli? Betul. Betul. Jadi inilah saya juga katakan sama kalian-kalian, terutama untuk anak-anak band, penyanyi-penyanyi pemusik Indonesia, yang paling riskan kena itu adalah kalian-kalian. Ya, satu mungkin kalian mau berimajinasi, tapi bukan seperti itu. Bisa kita cari sensasi yang lain. Ketika kalian fokus dengan seni kalian, ya kan? Nanti kalian biar bisa rasakan. Kalau saya bikin lagu, karena lagu saya Mbak Virgon lebih banyak kan. Kalau saya bikin lagu di kamar, itu saya bisa seperti fly, tidak menggunakan apa-apa. Saya kadang-kadang membuat syair itu saya menangis, gegerungan sendiri. Saya ulang lagi, nanti saya nyanyi, saya ulang lagi, saya menyanyi. Sepertinya kalau batin saya sudah kena, berarti kena terhadap orang. Harusnya anak-anak band, apalah pemain gitar lah, atau siapapun kalian, seniman, anak-anakku, ya, jangan kalian merasa kalau tidak nyentuh narkotika nggak oke. Salah kalian. Salah 1000% itu salah. Ya, bukan karena narkotika kita hebat, bukan. Kalian tahu kan narkotika musuh dunia. Nggak ada yang mau belain kalian. Saya berterima kasih juga sama polisi yang nangkap anak saya. Karena coba kalau lebih dalam lagi saya nggak tahu, dan polisi juga nggak nangkep. Kalau dia selalu selamat, kalau Ode campur tangan Tuhan. Di dalam selama ini doa saya, Tuhan jauhkan anak-anakku dari yang kayak begini. Mungkin itu juga. Tapi apapun itu, aku di depan anakku, aku nggak mau memperlihatkan bahwa aku ini lemah. Aku tetap tegar. Aku bilang, berubah ya nak. Hari pertama dia masuk di Polres, aku masuk, belum boleh lihat. Aku masih pikol. Hari kedua aku boleh lihat. Aku masuk, dia peluk aku, dia nangis. I'm very sorry ma, I'm naughty. Aku nakal Mi, aku nakal. Aku bilang, bagus sekali hadiah dari kamu ya nak. Hal inilah yang saya hindari selalu. 2 hari saya tunggang langgang, pingsan, saya nggak pernah ngalamin kayak begini. Kalau yang lain masih bisa saya, saya cuekin ya. Tapi kalau ada yang kayak gini, sepertinya udah serius kan gitu, nggak mungkin lagi cuek. Saya anggap anak saya kemarin juga perpisahan itu, saya cuma anggap kamu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maaf ya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab, kan gitu. Lalu saya ajarin sama dia kemarin juga gitu. Di pernikahan dia bubar, saya nggak pernah nyuruh kalian bubar, tidak juga menyuruh kalian nyambung. Tapi kalian harus tahu bahwa konsekuensi perbuatan kalian ini yang berdampak ke anak-anak kalian, yang merasakan anak-anak kalian. Ya, jangan sampai anak-anak kehilangan sosok sentuhan bapak, sentuhan ibu, sosok bapak. Nah, saya bilang sama mereka berdua, kalau untuk cucu, saya baris terdepan. Mau siapapun kalian di kemudian hari, atau mungkin Inara nikah, tiba-tiba dapat suami yang cucuku di ini, aku barisan terdepan. Atau Virgo nanti nikah sama perempuan lagi, terus di macam-macam susu, saya barisan terdepan. Untuk cucu ya. Untuk cucu. Gitu. Kalau misalkan nih kita berandai-andai Virgon nonton nih Mi, Mami ada apa yang pesan yang mau disampaikan? Aku cuman dari surat cintaku juga sama dia, aku bilang berubah. Karena perubahan itu adalah dari diri sendiri. Orang nggak bisa memaksa kamu berubah, kamu yang harus berubah sikap sendiri.
Tapi sebenarnya Mi kalau misalkan Selama ini saya bilang sama beliau, kalau mamimu ini mulutnya masih cerewet, kamu harus dengar. Jangan nanti kamu nggak mau dengar mulut saya, nanti suara Tuhan yang harus menjawab semua ini. Inilah mungkin jawabannya. Jangan sampai Tuhan nanti yang kasih kamu perkataan yang gak enak. Ya, orang tua masih mau cerewet sama kau, berarti orang tua masih mengasihi, orang tua masih peduli. Apapun itu kesalahanmu, tempat berpulang itu adalah orang tua. Bukan kau di luar sana kos, sehingga nggak ada lagi kau menghindari ini nasihat orang tua. Kan kau yang berkatakan kalau kau akan menjadi orang tua seperti aku dalam syairmu, ya kan? Betul, anak kita yang memang hidup dengan gaya hidupnya sendiri, tetapi minimal ya kalau memang mami kurang memberi kamu nasihat, kurang memberi kamu pegangan hidup masalah kehidupan ini, coba. Bukan berarti kamu harus tanamkan lagi kepada anak-anakmu yang seperti itu, ya kan? Harusnya kamu mengurangi supaya seperti apa? Kalau ini produk gagal, jangan lagi kau ikut jadi produk gagal. Tapi kira-kira menurut Mami, faktor Kak Virgon melakukan ini apa? Iya, perceraian. Ya mungkin anaknya ada inilah banyak hal kan yang apa namanya, ya mendayung dia untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kekuatan yang dari merasa frustasi lah apa segala macam seperti itu. Sampai dia aja pernah bilang, nih otakku lagi nggak kerja untuk bikin lagu. Dia sempat bilang seperti itu. Jadi udah benar-benar drop. Kemarin juga di apa namanya di rumah sakit RSKU Cibubur kan, aku datang, aku nggak dikasih masuk, aku di luar. Butuh surat cinta. Dia, aku bilang kita berkarya ya kan. Aku ngomong sama penjaga pintu, tolong kasih tahu sama label supaya gitar anak saya diantar ke sini, kasih pulpen dan buku, supaya semua apa yang terjadi dia rangkum menjadi lagu dan dia membuat dia sadar. Ketika dia membuat syair itu kan dia akan ingat dan ingat dan ingat dan ingat. Itu aja aku bilang. Ternyata diperbolehkan. Padahal nggak masuk ke situ tuh celana panjang aja nggak boleh, kaos berlengan panjang aja nggak boleh, harus segini semua celana pendek. Karena banyak kejadian ada yang nggak bunuh diri apa segala macam. Terus kita tidak boleh bawa makanan dari luar karena ada banyak selipan-selipan di tengah-tengah nasi, adalah ganja, adalah rokok. Tapi Mami masih komunikasi atau ketemu sama Kak Virgon? Terakhir dia ini, dia cuma tulis surat cinta untuk saya. Isi suratnya? Mami, aku kan udah minta, Mami jangan keluar-keluar kepada wartawan. Karena bukti daripada perbuatan aku yang salah ini akan dibaca oleh Starla. Anaknya. Track record. Iya. Itu kan lebih kejam ya. Iya, benar. Jejak digital lah ya. Dia bilang, aku ngelarang Mami kalau televisi mereka takut ini ya, kok kayak yang kayak trans gitu. Iya. Nggak jadi masalah. Tapi untuk infotainment apa segala macam itu, dia bilang, no Mami. Dan aku ada satu yang kulanggar, dia bilang, Mami, aku benci Mami. Aku benci Mami. Aku benci Mami. Mami nggak pernah nurut apa kata aku. Nanti aku kasih tahu, aku kasih lihat itu dia. Dia tulis pakai surat tangan. Kan aku udah bilang, Bang, nggak boleh kayak gitu, nanti dikira orang sombong. Bukan gitu, Mami harus jaga juga Starla sama anak-anak lain. Betul juga sih. Iya.
ada ibaratnya ada satu pengungkapan lah ya, ibaratnya di balik sebuah masalah mau masalah apapun itu ya, antara aku sama Mami, aku belajar, Mami pun belajar, begitu juga Mami ke Virgon, Virgon ke Mami. Lebih komunikasinya bakal lebih terjalin karena di saat ada permasalahan pasti yang berbicara lah hati ke hati ya, Mi. Apalagi seorang orang tua ya. Aduh, ya itulah tadi ya guys, kita mewek-mewekan. Nah, sekarang kita mau berlanjut nih Kak. Kemana? Mami Eva ini kan terkenal dengan seorang, ibaratnya bisa dibilang sekarang sudah berumur ya. Tapi dia dicintai oleh beberapa orang yang umurnya jauh di bawah dia. Tapi kita nggak langsung ke situ. Dia udah gatel aja wadahnya ya. Jadi gini, aku itu punya satu fakta yang mungkin selama ini kan rata-rata kalau misalkan Mami di infotainment, Mami di podcast lain, atau Mami mungkin di beberapa program TV, gosip yang lain-lain kan rata-rata cuma panggil Mami doang nih. Nggak pernah panggil seseorang yang sebenarnya, ini aku mau bongkar, maaf ya Mi, kita harus bongkar-bongkaran. Karena Mami ini punya, kalau kalian bilang Mami ini punya pacar di Amerika, ya, dengan inisial Ananta. Itu bukan inisial deh, lengkap loh. Ya, jadi Ananta ini dulu pernah deket Kak sama aku. Deket dalam artian kita berteman. Kayaknya gue tahu deh cerita itu. Itu tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin. Yes, waktu acara apa sih? Sama acara anak bulu juga, acara Oh bulu. iya. Kan ada. Itu wartawan nanya soal itu. Nah, jadi nih Ananta nih sebenarnya pernah cerita dan curhat nih sama aku tanpa Mami tahu. Sebenarnya dia itu sayang banget sama Mami. Sayang banget. Tapi Ananta ini sempat hilang 3 tahun memang. Jadi mereka deket nih. Terus tiba-tiba Ananta ke Amerika. Mami ini lost contact. Hilang. Bukan lost contact gini. Sebulan dia pergi, dia masih hai gitu ya. Bulan kedua kok udah nggak ada lagi. Ya. Terus tiba-tiba ngubungin saya via Facebook kalau nggak Instagram. Telepon Instagram tahu kan? Tahu. Aku nanya, kok jadi kayak gini gitu? Enggak, karena ini kan harus ganti nomor telepon. Banyak hal yang harus disikapin di sini kata dia. Apa aja? Gini. Aku nggak mau juga kerja selalu under table, maksudnya kalau under table kan gajinya nggak serupa dengan yang orang standar, bener-bener dia di situ diakuin, stay di situ gitu. Jadi aku kepengen gini, terus dia ngomong sama saya mau seperti ini, aku nggak terima lah. Oke. Wow. Gitu. Jadi terus lama gitu ya. Aku sendiri. Terakhir aku ya udah nggak sabar lagi, aku bilang biarin aja gue pacaran lagi. Nah, itu udah sama tukang koper. Oh oke. Itu juga sempet sih, Ananta sempet cerita sih Mi. Kalau dia nggak suka gitu loh maksudnya. Kayak gini loh, misalkan dia udah tahu nih, misalkan posisi kalian lost contact. Tapi sementara dia nih sayang ya Kak, maksudnya kayak misalkan kakak deh, misalkan menyayangi seseorang, terus tiba-tiba orang itu sama orang lain. Pasti kalian lebih menginginkan kayak, lu putus dari gue, lu harus dapat lebih di atas gue. Kok dibawa ngapain? Ya kan, ibaratnya lu dapat nih perempuan yang cantik bagaikan rembulan, lu jadiin mantan. Tiba-tiba lu dapat perempuan muka maghrib. Lu Taruh lo Dedek. Sabar deh. Taruh lo. Lu kan ibaratnya kayak gitu. Ananta juga begitu Mi, maksudnya kayak kayak maksudnya dapat yang kayak Ananta. Gue. Enggak loh, enggak maksud nyindir, kalau kesini tempat sasaran gitu. Maksudnya Ananta maunya dapat Ananta, ya kan? Lepas dari Ananta, maksudnya masa iya dapatnya tukang koper? Maksud Ananta begitu. Iya, dia kan pernah masuk ke roomnya Mimi Pri. Terus Pak, gitu kan? Gue selalu buang muka kan. Karena masih kesel kali ya. Iya, aku yang kesel. Buang muka. Kamu kenapa? Dan gitu. Aku nyari kamu sampai aku buka TikTok kok.
saking kepengen nyari kamu. Terus aku bilang, iya karena kamu lihat aku ini ya, ke blow up ya gitu. Emang kamu dulu nggak ke blow up aja, aku deket sama kamu aja yang ini. Kau disuruh kesini nggak mau gitu kan. Kan ya masih ada anak-anak cucu-cucuku yang pasti diperhatikan gitu kan gitu. Nah bisa gitu. Nah tukang koper naik, lu jangan bikin gimmick-gimmick apa lagi lu jangan bikin gimmick-gimmick deh. Dia turun lo, jangan kegatelan lu gitu tukang koper. Naik. Ternyata gimmick. dia barbar juga ya. Nah mukul apa? Tapi kalau aku setuju sih, misalkan dengan posisi Mami sama Ananta dulu belum ke blow up, dia deket, terus tiba-tiba Mami berpikiran seperti itu dan dia menentang. Beda halnya dengan tukang koper. Sampai kenal tukang koper dulu, dia juga di pageant dunia model dia malah laku, ya kan? Begitu sama Mami baru dikenal. Ya, tapi kan dia bilang katanya, saya populer gara-gara dia. Ya kalau aku sih nggak, ya maksudnya bukan munafik ya, maksudnya sebelum ada keributan dan sebelum podcast ini juga gue ngomong, waktu di depan dia tanya aja sama si Jordan. Ya udah tanya aja, aku pernah ngomong nih, aku bilang, gue kenal gara-gara lu sama si Mami. Sampai akhirnya Barbie nantangin kan waktu itu kan, nama dia makin naik kan, ya benar. Benar. Intinya tuh kalau masih sayang, masih cinta atau apa, dikejar. Jangan ketika dia sudah memilih yang lain atau apa, itu nggak suka atau apa gitu sih, Dek. Jangan sampai kayak lagunya Lucinta Luna kan. Kok kayak siapa? Gitu. Kena ke gue. Sebenarnya nih permasalahan percintaan kalian tuh hampir sama. Iya, aku sih sebenarnya merasa lu gila ya. 3 tahun tuh bukan jarak yang deket, yang sebentar, ya kan? 3 tahun gue dianggur dalam, gue sebelum itu juga gue mau pacaran lah, nak aja gue suruh nungguin lu kan gitu. Tapi sampai sekarang dia masih mantau kan? Nih lah mana handphone gue, Mana Lagi dicas. Oh lagi dicas. kemarin aja masih telepon. Masih teleponan. Gimana? Tapi kan Mami udah sama itu. Tetap aja dia, gue mau pulang. Nggak cemburu. Siapa nggak cemburu? Yang sekarang. Kemarin gue udah dimalu-maluin di depan umum. Kubrak. Lo itu semua netizen grup di situ semua dia ngomong. Kamu ya? Ananta mau pulang, kamu tinggalin aku kan? Kamu mau nikah sama Ananta? Kamu lihat ya. Jangan main-mainin aku. Gitu. Lu gila kali lu ya, gue bilang gitu. Enggak. Orang selalu bilang, Eva sama Egy settingan. Gak ada settingan di sini. Disebut anaknya ini Kak Adit. Aditya Gumai, Sanggar Ananda. Oh iya. Nah itu pacaran sama Mami. Oh alah. Tapi katanya mau nikah, bener? Iya kemarin aku di pasar tuh cincinnya. Au. Bener nggak sih, Mi? Au. Bos ini di handphone ini aku kasih. Handphonenya mana? Maksudnya gini loh maksud aku gini, Mi. Kenapa aku nanya bener atau enggaknya? Satu, beda usianya jauh. Nah, yang kedua kan beda agama, Mami. Betul. Dia taruh cincin ini di tangan aku. Dia bilang, aku nunggu perubahan dari kamu. Aneh. Kita tuh jalan-jalan, gak ada niat beli cincin, sumpah demi Allah gak ada. Oh jadi ini cincin yang beliin? Gak ada niat beli cincin, gak ada ini. Kita lagi, Vista lagi beli batik, karena kan adiknya mau nikah. Iya. Nah terus muter-muter dong, muter-muter. Dia genteng aku ke toko itu. Ada yang partneran nggak? Katanya. Apa partneran apa? Cincin. Yang couple gitu. Terus ada nih. Dia coba-coba. Aku pikir mau siapa kali, nggak tahu aku. Aku lihat-lihat. Udah overthinking lah ya. Terserah lah mau buat siapa. Ternyata buat Mami. Apakah buat temennya atau buat dia mau ini orang kan aku nggak. Aku diam aja. Aku liatin aja. Dia coba-coba gini. Ini bagus nggak? Mau dengan kuning sama putih gitu kan dia ngomong. Aku nggak respon. Aku cuma lihat. Aku lagi lihat mutiara. Lihat di sampingnya tuh ada tukang apa namanya, kuku gitu. Oh nail art gitu. Nah, aku lihat gitu. Ini aja deh Mbak katanya. Ini size berapa? Dia kan saya tahu size cincin aku. Iya. Terus
Eman, kan manggil gue Eman. Eman apa? Eva Manurung sih. Oh benar, Eman. Ya Allah, Egi. Terus. Eman. Apaan? Sini bentar. Apa deket ini? Mau ngapain kamu? Aku tanya gitu. Ini aku beli cincin. Ini aku bikin sama kamu biar kamu tenang. Biar kamu gak mikir-mikir lagi. Cuman aku minta sama kamu perubahan agama aja. Oh, udah diikat ya, Wak ya? Oh, jadi mau pindah agama. Oke. Tapi Mami yakin? Belum ya, belum. Aku cuma jawab, gak apa-apa kalau kamu mau ikat di tangan aku nggak jadi masalah. Tapi untuk kelanjutan selanjutnya, kasih saya untuk berpikir. Nah itu yang makanya gue bilang, kenapa ya aku? Ini kali yang ketiga orang ikat aku, tapi aku mundur. Maminya yang mundur. Jadi kayak yang mungkin keseriusannya dia tuh malah bikin Mami kayak takut sendiri. Ada sih memang beberapa yang kayak misalkan di saat kita dimain-mainin kita ngejar, di saat kita dimanfaatin dia yang ngejar gitu kan. Di saat ada yang serius dia yang mundur, ada. Nggak Mami doang, samping Mami sama. Samping Mami. Dia gitu juga Mami. Dari zaman dia sekolah karakternya udah begitu. Sekarang aja mau keluar dulu sekarang aja dia udah punya suami si abang, jadi udah nggak macem-macem tapi tantruman masih Mi. Enggak, kayak Gitu. lebih kalem. Baru tadi Anak doang itu. nulis story. Oh iya ada story. Udah gua hapus. Oh ya Allah. Gitu. Nah terus nih kita tanya nih kalau misalkan soal Egi, ya kan sekarang kan dekatnya kan sama Egi, netizen kan lagi banyak yang gembar-gembor nih, Eva Manurung kok dapetnya berondong mulu gitu. Ini nanti ada soal spiritualnya juga ada, apakah si Mami ini menggunakan pelet atau susuk, nanti bakal kita bongkar. Ya, nanti bakal kita bongkar. Ya kan? Nah, masalahnya dia dapetnya berondong mulu, Kak. Terus sekalinya dapat yang kayak Ananta juga cakep jatuhnya. Nah, tapi berondong juga itu. Ananta jatuhnya berondong nggak? 4 ya. Iya masih di bawah Mami, berondong juga. Dan Ananta ini memang dulu jadi incerannya banyak penyanyi dangdut, kita nggak usah sebut nama, banyak banget penyanyi dangdut besar yang ngincer-ngincer dia. Dan pernah pacaran juga. Dan pernah pacaran sama penyanyi dangdut. Wow. Ini penyanyi dangdut namanya besar. Senior, bener. Sebelum aku bubar dari cewek itu, Baru ke Mami. Wah, siapa itu? ada di Cari tahu sebut nama. Jangan sebut nama bahaya. Nanti. Soalnya senior banget pasti tahu deh. Gitu. Jadi maksudnya yang dapat Mami itu Bisik rata-rata aja sini. sini. Legend sekali. Ya kan? Nah jadi maksudnya kayak jadi Mami ini dari dulu dia itu selalu dapat berondong dan nggak pernah nggak good looking. Selalu good looking. Selalu good looking. Aku juga ya. Sebelum aku bubar dari tukang koper, terus aku kan sebelum mama Ego, aku milih Ego. Oh Ego. Ada juga. Aku bilang, kalian mau ngapain sih? Terus deket-deket gue mau ngapain? Udah kelar tukang koper aja nggak ada. Enggak mam, gue kalau ngeliat lu nyanyi rasanya buset deh. Oh berarti lu nyanyi. Dan Egi juga ngeliat gue nyanyi. Oke. Ya Allah. Oh. Gue bilang, emang nggak dapet kalian penyanyi lain? Cari aja yang muda. Nggak sama gitu ngomongnya. Oh ibaratnya kalau kita punya anak arwah itu kayak Asih lah ya. Kalau Asih itu kan nyanyi. Demen nyanyi dan setiap kali dia bernyanyi, Mi, jadi ada salah satu anak arwah yang ibaratnya dipelihara lah di sini. Namanya Asih, dia tuh kalau nyanyi tuh auranya memang keluar banget, Mi. Jadi orang jadi sorot pandang. Ibaratnya sama lah kayak Mami ya. Kita kalau misalkan lihat Mami kan dia nyanyi, dia narik nada awal aja kita udah seneng. Sampai waktu kemarin di permasalahan aja, dia nyanyi waktu itu di salah satu program TV, aku komen, aku stitch videonya. Nah, Eva ini, kalau lu kayak gini, gue suka. Lu tuh punya kualitas bagus. Gitu. Makanya kan kemarin namanya emosi ya. Jadi ya udah apa aja keluar deh dari mulut deh. Padahal belakang mah nyesel juga. Iya Mami tenang. Gak mau lagi Mami. Aku udah taubat deh. Jangan sampai kita ribut lagi. Ya. Sekarang nih Kak, ada pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan dari Kak Nena. Kok dari gue?
Gua aja baru dikasih ini sekarang loh ya. Kita kasih persentase dulu sebelum kita ke pertanyaan itu. Lebih suka Ananta yang di Amerika atau Egy yang di Jakarta? Harus dijawab. Nanti berantem. Enggak, Dede ini emang demen banget ya bikin exposure naik gitu. Ini cuma di sini loh yang bisa nanya kayak gitu. Coba Mi, harus dijawab. Ananta atau Egy? Secara personality ya, saya sih sebenarnya lebih dewasa Ananta. Lebih dewasa Ananta. Lebih dewasa, terus Anta itu semarah-marahnya aku. Dia cuma mendengar terus ketawa-ketawa. Paling nyaut-nyautin dengan komedian. Makanya kan nggak pernah ribut. Iya benar sih. Ananta emang orangnya gacor. Kan nggak pernah ribut. Kalau Egy beda lagi. Depan orang pun nggak peduli setan. Ribut. Wow. Jadi lebih milih Ananta atau Egy? Ya secara personality ya Ananta. Karena lebih dewasa. Tapi kalau misalkan dikasih kesempatan nih, misalkan Ananta tiba-tiba datang. Agak gitu. takut ya pertanyaannya ya guys. Ananta tiba-tiba datang kan, situ ngomong gini, kamu tinggalin Egy, kamu balikan sama aku. Kalau memang kamu pilih aku, gimana Mi? Nggak bisa dijawab kan cuma. Gak apa-apa Mi, kira-kira mau diterima gak? Nggak mau. Kita lihat aja ya guys. Nih Egy gue kasih tahu, Ananta itu tadi Mami ngomong Ananta bakal balik Agustus. Lu jaga nih, kalau enggak kelar. Karena secara personal Ananta udah menang ini. Dari pilihan Mami kan. Tinggal kita ketemu aja Agustus bakal ada kejutan apa. Apakah Egy dan Ananta ini bakal Egy dan Mami ini akan berpisah dan Mami memilih Ananta? Kita tidak tahu. Pilihan itu sebenarnya sulit deh untuk benar. memilih satu sama lain. Karena mungkin ada yang pernah di hati Mami, terus yang sekarang juga di hati Mami, yang dulu adalah masa lalunya Mami, yang memang yang dimana personalitinya itu disukain oleh Mami. Mungkin sekarang bilangnya tidak, tapi kan tidak pernah tahu ke depannya seperti apa ketika bertemu. Ini gue kayak ngomong diri gue sendiri ya. Ya, ketika kita diperhadapkan sama hal-hal yang seperti ini, kita nggak bisa kayak orang orang berhayal nggak. Harus I want to see you. Nggak bisa bilang ya gimana ntar aja deh. Nggak bisa bilang gitu. Nggak bisa. Ketika we meet, I want to see you. Terus gue lihat gimana ini. Karena saat kembali belum tentu rasanya sama seperti saat yang dulu. Betul. Karena yang dulu adalah dulu, ketika kita melihat dia yang sekarang, mungkin kita akan kehilangan sosok dia yang dulu, mungkin sekarang sudah berubah. Atau Kalau dikumpulkan air mata, ada kali saya ember 3 tahun. 3 tahun ini ya. Ayo, Terus ada nih, aku mau wakil pertanyaan netizen nih. Ya kan, dulu kan si Feby anak Mami kan menentang banget Mami sama tukang koper. Terus setelah putus sama tukang koper, sekarang si Feby sama tukang koper. Tanggapan Mami gimana? Waduh. Itu cuman konten aja. Oh, itu cuma konten? Konten. Sekarang kan begitu dia terbentuk 2 bule, tidak diperkenankan sama produser bikin konten kan break. Oh, berarti memang dasarnya yang si laki-laki yang gila-gila pencitraan ya. Oke, berarti ya benar sih ya kalau misalkan itu konten. Oh, itu sekarang stop. Oke. Jadi emang gila-gila untuk naik kali ya? Iya, emang lagi gila-gila buat naik Dia ya. mau ngomong sama Vista, kita bikin 2 bule ini, biarlah program semuanya program 2 bule. Kenapa kamu nyebrang ke sana mau ngapain? Betul. Kok cari kesempatan pas 2 bule dibuat itu orang masuk. Jangan begitu, break. Akhirnya break masuk. Oh, makanya udah nggak seliweran lagi. Yang 2 bule itu, atau gimana sih? Iya, yang 2 bule, yang Kak Vista yang kemarin kakak podcast. Nah, sama anaknya Mami bikin duo. Dan itu Mami coaching ya, Mami coaching dan pengarahan semua konten dan ini memang mereka. Gitu. Mami yang bikin konsepnya. Ya, vokal direct di studio, ngarahin vokal mereka, latihan, apa segala macam saya megang semua. Tapi Mami rencana mau keluar single? Saya lagu yang kemarin sebenarnya yang Kasmaran itu ya, itu kan
ada suara tukang koper di situ. Tunggu dulu nih cari-cari apa namanya, dihapus dulu, cari-cari ini. Walaupun udah video klipnya udah jadi, gak apa-apa lu. Pergi gue udah bulan, lu bayangin ke Bangkok, ya kan? Indonesia, terus ke Singapura. Lu bayangin bikin klip di luar berapa duit? Iya. Mahal. Wah. Aduh. Mami, jadi karena ada yang masuk unsur dari dia itu, jadi harus dikeluarin dulu. Jadi enggak. Di skip dulu. Dihapus. Egi kemarin. Bukan di skip lagi, dihapus. Egi kemarin kan cemburu. Kasih lihat itu. Enggak, kamu hapus. Handphone gua retakin, pilih mana? Ancamannya Egi emang dia posesif ya, cemburuan juga ya. Aku bilang, ya udah sebagian yang ada dia nanti aku kasih sama tukang editing. Kalau mau cari aja lagi penyanyi yang lain. Tapi bukan kau settingan jatuh cinta ya, bukan. Iya benar sih. Aduh, aku sih kalau jadi mami nggak kuat sih. Kalau kakak gimana? Kalau jadi mami? Nggak kuat juga. Iya, bertahun, berapa 3 tahun? Iya sih. Bertubi-tubi. Terlalu banyak yang, jadi dari beberapa infotainment yang gue dapet juga atau apa, memang Mami Eva ini kan banyak banget nih masalahnya sampai yang terakhir kemarin itu Kak Virgon kan gitu. Dan aku ngelihat perjuangan Mami untuk anaknya ini emang fight banget gitu. Bagaimanapun juga anaknya tetap dibela dan tetap dirangkul. Itulah kasih sayang seorang ibu, walaupun seorang anak bisa mendurhakain seorang ibu, seorang anak bisa melupakan seorang ibu, tapi seorang ibu tidak pernah melupakan anaknya. That's true. Gitu. Ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Benar, mantan anak itu tidak ada. Mantan ibu pun tidak ada. Ya, tidak betul. ada. Mantan ibu pun. Seorang ibu bisa mengurus 10 anak, 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Iya, betul sekali. Dalam banget, Nena, kenapa? Ya Allah. Nena, ya ampun. Nih, kita akan beralih ke pertanyaan seputar spiritual, Kak. Jadi gini, Mami ini jadi ini ada hubungannya ya, sampai aku akhirnya penasaran sama kok Mami ini mengerti dengan hal-hal seperti ini. Waktu dia nasihatin tuh kayak dalam banget. Ternyata sosok Mami ini adalah sosok pembaca karakter. Wow. Dan Mami itu bisa tahu di beberapa tahun lalu sempat kejadian Mami ini bisa mengetahui maksudnya orang itu akan pergi atau tidak. Untuk stay apa enggak? Ya. Orang itu meninggal. Dia bakal tahu nih ciri-cirinya. Oh, ciri-ciri orang itu akan meninggal atau enggak? Soalnya orang sakit keras kan ada yang bisa diselamatkan dan ada yang tidak. Mami bisa tahu. Itu ceritanya gimana nih? Itu sih kakekku kan orang pinter ya. Rumah kami kecil itu kan di Cempaka Putih. Rumah nenek aku, rumah kakek aku. Mamaku, omku semua dari kecil di situ. Nah, kakekku tuh memang dibilang dukun besar ya, tapi bukan untuk jahat-jahatin orang, bukan. Orang putih lah ya. Setiap kali kita di rumah itu bawa temen lah ya istilahnya, kan kita kecil-kecil suka nongkrong kan. Main lo di rumah gue, main. Itu pasti mereka ngelihat yang ada di bawah pohon jambu kita. Itu sosok besar berbulu. Nah itu bukan 1-2 orang yang ditunjukin. Orang mau burung, kan adikku yang paling kecil si Anto cari burung merpati. Burungnya itu ada yang mau nangkep. Begitu mau menangkep gini, kata dia di menurut pengakuan dia, tangannya dipegang sama yang berbulu itu. Ada yang nyengkram tangannya. Dipegang begini, dia lari-lari gitu. Nah, kakekku pun pas meninggal, itu dari mulutnya keluar ikan gabus. Itu anak-anaknya mau nangkep, maksudnya minta
apa yang dipegang sama kakekku. Tapi kakekku cuma bilang, kalian belum bisa mengemban hal yang seperti itu. Barang siapa di antara kalian, cucu-cucu saya sama anak-anak saya di kemudian hari yang benar-benar kuat, pribadinya yang kuat, maka kesitulah akan datang itu dengan sendirinya. Jadi ada perjanjian kayaknya kan. Nah, aku yang selalu, ini contoh ya, mau ada keluargaku yang meninggal gitu, aku tuh duduk dan sadar, tidak tidur. Aku diam, lewat tengkorak. Itu pasti ada teman dekat atau keluarga yang mau meninggal. Oh, jadi kalau kakak kayak retro gitu lah ya. Kalau retro kan masa mundur ke belakang. Ini tuh kayak pandangan ke depannya. Jadi ada yang lewat gitu. Sekelibet gitu lah. Bayangannya tuh kayak tengkorak. Aku cuma kayak, ya Tuhan, siapa lagi yang mau pergi? Oke. Dan memang hal ini sudah Mami rasakan bertahun-tahun ya, Mi. Maksudnya berkali-kali terulang. Berpuluh-puluh tahun. Terus aku kalau diomongin orang nih, ini aku nggak bohong. Kalau aku bohong ditutup rezekiku. Kayak seperti tadi yang aku bilang itu juga. Kalau aku bohong itu, aku kalau udah sesek terus itu kayak orang nangis, itu pasti aku lagi dijahatin orang. Aku cuman ketuk, sadar, jangan jelekin aku. Coba kamu lihat dirimu, sadar. Oh, berarti secara feel kuat ya. Iya. Secara feel kuat. Jadi memang maksudnya, ya itu tadi, setiap manusia pasti punya pendamping masing-masing. Yang membedakan adalah aktif dan tidaknya. Tapi kan kalau dari segi Mami kan dia punya garis keturunan ya. Memang ada garis keturunannya yang memang sudah bisa. Betul. Jadi maksudnya hal itu ya. Itu peninggalan kakekku. Turun-temurun secara berdasarkan siapa yang dipilih kalau dari bahasanya ya. Yang pribadinya paling kuat, maka dia akan menghampiri secara tidak sadar lah ya, tidak menyadari, akhirnya karena terlatih mungkin sering terjadi dan akhirnya Mami bisa menguasai itu. Ini ada contoh lagi. Kemarin saya dari Surabaya, Vista. Oh, berarti baru ini? Baru 2 minggu. Vista, Feby, saya, Kenzo, Eki, sama anak-anak ini deh. Dari Surabaya kita nyanyi di Bayangkara. Habis itu kita nyanyi di Bandung, dapat endorsan kamar. Saya nggak mau ya ngomong sini hotelnya apa. Itu juga terima kasih udah di endorse ya, dikasih kamar yang bagus ini. Tapi kita nyampe jam 2 siang. Terus kita makan di situ, beli makanan rame-rame. Kemudian kita bicara, aku berenang. Egi, aku, supir, Kenzo, aku berenang karena ini kamarku yang di jalan ini kalau berenang. Jadi keliling gini, gitu, aku berenang. Tapi kalau kolam berenang ini kok nggak nyaman ya? Aku malah ada apa gitu? Gue nggak masukin. Padahal bagus ya tempatnya, kok nggak nyaman ya? Gitu. Perasaan kali karena belum kurang tidur. Enggak, gue nggak bisa dibohongin batin gue. Terus, iya kayaknya ya. Malam karena besok nyanyi. Jadi, karena kami kan kurang tidur, itu kan paginya nih. Jadi malam tuh, keramas semua. Keramas lah, aku keramas. Pista keramas udah dicatokin sama Kenzo nih tidur. Aku catokin sama ini. Tinggal Feby. Aku lihat ini handphone. Kok ada ya ini ikan kok mukanya kayak babi. Iya. Rekayasa genetik. Iya. Aku bacaan. Oh iya ini aku tiduran. Feby lagi catok. Tahu nggak? Ada yang ngetawain. Gitu. Serem banget. Itu catok ditarik sama si Kenzo. Aku kan
Vista di sebelah kiri, itu pintu. Handphone Vista di situ dicas. Ini meja, ini Vista, ini aku. Di sini masih ada space karena baby. Kan kamar laki, cowok sebelah kami, cewek nggak digabung kan? Iya. Ya udah. Gitu. Ini serentak, loncat aku ditibanin semua. Si Vista nibanin aku dari sini, garuk aku dicakar. Ini tuh. Aku cuman, Tuhan berikan aku kekuatan. Aku bangun, aku bilang keluar. Akhirnya Tenang, keluar. Keluar. Ini bukan tempatmu. Kami lagi bersama di sini. Keluar. Aku gitu. Nah, merinding gue. Nah, Kenzo, mama pulang kata si Vista. Ayo mama pulang. Aku nggak mau di sini, gitu kan? Tenang. Pintu masih kebuka nih. Iya. Tenang. Aku belum bangunin mereka. Aku turun. Kalian diam. Aku bilang. Aku turun. Aku kunci pintu. Kan ada lapisan jendela itu yang tipis. Kayak ventilasi gitu ya. Iya. Kan gitu. Tapi nggak nyampe. Aku cuman ada space segini kaca doang kan gitu. Nah terus ininya yang giniannya nih, yang tebelnya aku gini tutup juga supaya aku bisa melihat dari luar gitu kan. Iya. Pas lagi si Kenzo di sini, si Kenzo tuh udah lunglai. Hei, bangun! Aku bilang, kayaknya mau kesurupan gitu. Kalau kayak gitu kan harus dilawan, nggak Iya, bisa, benar. nggak bisa kayak dia yang nggak masuk lagi. Hei bangun! Jewer kupingnya, aku pencet, dia bangun langsung gini. Sama-sama lah kami melihat di kaca itu, kepala doang, usus. Kuyang. Kunyang. Iya itu. Itu keluar. Ini bukan milik. Jadi aku kata ke atas, semua yang ada di kamar aku kayak singa. Oke. Terus apa? Diam seketika. Kamar mandi di luarnya, di luar lagi gedor-gedor. Duduk di belakang. Karena aku bilang keluar. Serem banget. Itu malam itu aku langsung buka pintu, anjing, aku ngamuk. Aku ngamuk, anjing, gue lempar, keluar lu dari kamar ini. Aku tendang-tendangin semua. Bangun kan. Bangun dah semua orang sebelah ini. Ada apa? Aku diam, mereka lihat aku kayaknya kayak seperti singa. Mami kok kayak singa? Aku diam. Aku cuma berdoa. Aku berdoa. Keluar kita di sini. Si Vista itu lagi mens. Sama nih, begini nih, sama. Mensnya dibuang Sering aja ke banget. keranjang. Nah, Kalau gue enggak ya. iya kalau dia enggak. Ini pun lagi mens. Oh alah. Jadi kunyang itu makanannya darah mens. Dia gedor-gedor kamar itu mungkin mau ngambil itu. Keluar kami semua. Aku ngomong sama satpam. Gak mau didengar orang. Mas, malam ini kita keluar ya. Gitu satpam. Ada apa nih? Enggak, gitu. Peristiwa ya Bu. Nggak perlu kan saya di sini teriak-teriak. Ya Bu. Di sini banyak tengah malam orang pulang. Anaknya nggak sejahtera. Apalagi kalau anak kecil nangis mulu. Oh, sawan. Aku dari situ, fine lah. Masuklah semua. Satpam kan kunci ketinggalan di kamar. Kunci mobil. Satpam sama supirku, mereka bertiga jalan ke, tahu nggak? Begitu ambil ini, dilihat nih, diperiksain lah semua kan. Ranjang-ranjang sampah diambil lah itu. Main setting masukin ini diambil gitu. Tahu nggak? Mereka mau pulang, diketawain. Tahu nggak? Kata kan Pak, kita kan nggak bercanda Pak. Bapak aja barusan diketawain. Siapa? Satpam. Siapa? Tuh, jadi tuh kalau yang perempuan ya, terutama perempuan kalau lagi haid itu setidaknya dirapihkan yang bersih gitu. Karena
kita kan hidup berdampingan dan mereka ini kan ada sesuatu hal yang jin itu suka dengan meminum darah-darah mensnya, haidnya perempuan gitu. Karena itu pernah kejadian di pesantren gue gitu. Dan untuk perempuan kalau bisa untuk darahnya dicuci dulu, cuci dulu. Terus kalau misalkan ada netes di apa lebih baik dibersihin kayak gitu. Itu lebih baik sih kalau untuk perempuan-perempuan. Yang gitu-gitu kan sama orang hamil, perempuan lagi mens, saya nggak gitu-gitu kan. Karena baunya enak, amisnya wangi deh buat mereka. Nah itu yang aku bilang itu tuh untuk orang-orang yang memang misalkan dia punya garis keturunan atau dia mempelajari ya modelnya kayak misalkan si Feby mungkin nurun dari emaknya, si Vista ini memang dia ada yang dia pelajari dari garis keluarganya kan kejawen ya. Jadi memang kalian yang punya keahlian atau gift khusus itu wangi. Apalagi makanya nih kalau kita penelusuran paling benci banget kalau dia lagi mens tapi dia nggak ngomong. Terus kita udah ngider, udah linglung, udah keliling-keliling mulu. Ini ada apa? Terus di depan candi ada tulisan orang yang lagi perempuan yang sedang berhalangan dilarang masuk. Terus dia baru, oh iya kan gue lagi halangan. Pengen lo timpuk nggak sih rasanya si Nena itu? Pengen gue gebuk, sakingnya nggak ada batu, cuma ada kamera, sayang tuh kamera. Baru dia sadar, iya dek maaf gue ini, tapi nggak ada yang tahu, cuman gue berdua doang gue komunikasi. Kalau nggak kan berantakan, orang pada emosi. Ini suka begitu tuh media nih. Ya, sekarang kita ke sesi tarot nih. Kalian pasti penasaran Dede kan? baca. Karena kan gini, kenapa gua menyuruh Dede untuk baca? Karena kan kedekatan mereka biar menjadi chemistry, energi mereka bisa langsung terbaca. Bisa, gitu. iya. Bisa ya gue Aduh, bagaimana nih kita disuruh ngebacain orang biasa baca karakter seseorang ya. Tapi sebelum lo baca, nih dari karakter Dede itu seperti apa nih? Anaknya. Sebenarnya ini orang baik kok. Ya. Cuma sumbu pendek. Gampang terbakar. Iya, bener sih Mi, bener banget. Tadi nggak tipis ya, Mi. Setipis tisu. Itu makanya sumbu pendek. Ya kan? Sebenarnya orangnya nice, wise lagi. Ya kan? Nah, biarlah ini pengalaman hidup untuk dia. Supaya dia bisa berubah, dia memahami. Kenapa aku juga kan saya aja sih kemarin-kemarin itu belum ada untuk bicara kan gitu. Iya. Ya. Buktinya saya bicara lembut, dia dengar kok. Iya. Ya kan? Coba kalau saya ikutin emosinya dia kebakaran, jenggot kebakaran, telinga kebakaran. Benar. Ya kan? Tapi dia itu gini Mi, tipikalnya. Dia memang orangnya batu. Terus Dede itu orangnya sumbu pendek seperti Mami bilang. Gampang terpancing juga. Tapi kalau nasehatin orang yang seperti dia pinter banget Mi. Oh biasa itu. Pinter banget kan? Lu sama, gila ya. Lempar batu lu. Kenapa lu pada jadi curatin gue? Karena kan posisinya ini adalah lagi viralnya lo juga nih di gara-gara aplikasi live streaming. Lo berkoar-koar tentang Mami, tentang ini. Lah lu sumbu pendek, lo nasehatin orang sumbu pendek juga. Sama, lu juga sama. Diem Pirji, jangan suara yang gue tombak lu. Oh, iya. Oke. Aduh, ya Allah. Capek juga ya sama Dede. Iya sama nih. Gue baru kali ini nih bintang tamu, gue capek. Kemarin sama Sita Putra gue nggak capek-capek banget. Ini karena kita mainnya energi dan emosi ya. Emosinya lagi. Kocak terus dah. Oke, silahkan Mami. Ambil 3 kartu. Buka. Boleh dibuka, boleh ditutup. Bebas. Oke. Wow. Oh. Wow. Wah, oke. Apa itu? Oh my God. Oke. Mami, di sini kalau misalkan dari gambaran kartu pertama, gambaran kartu pertama ini adalah satu bentuk kebahagiaan. Satu bentuk kebahagiaan di mana kita harus berusaha untuk tidak terlarut dalam kebahagiaan tersebut. Itu Mami banget. Dia bisa mengontrol orangnya. Di saat dia lagi senang, dia nggak mau kelihatan senang banget. Bahkan mungkin ibaratnya bahasa orang dulu, jangan keseringan ketawa. Nanti nangis. Nah, itu yang selalu ditanamin sama Mami. Jadi kalau dibilang orang ini sombong, no,
dia tipikal orang sudah di atas langit, dia masih low profile. Tapi Apa itu, Dek? banyak permainan di belakang. Ini orang yang melakukannya. Rata-rata ini tipikal orang yang dia gampang kok nyebar link. Dia nggak pernah pelit amal link. Dia bukain pintu rezeki orang, tapi orang malah main sama dia di belakang. Iya, betul. Ini sering terjadi. Terus gambarannya The Devil. The Devil ini adalah gambaran kartu yang bisa dibilang ini adalah satu bentuk kegagalan, kehancuran, kematian. Tapi bagi aku, karena kita udah ada di 3 kartu tadi, ini jadi satu bentuk ujian tarbiyah. Bahagianya Mami udah cukup, tapi Mami bisa sabar. Tuhan cuma mau ngasih tahu, lu gua kasih bahagia aja lu bisa sabar. Gimana kok lu gua kasih ujian? Berarti kayak gitu. Mungkin tiga tahun ini kalau bilang 3 tahun, mungkin ini adalah kartu per tahun, bisa jadi ya. 111. Jadi The Devil ini mungkin ini adalah akhir semuanya. Mungkin next Mami bakal lebih nice. Semua cukup ditutup di tahun ketiga. Penderitaan ujiannya. Karena sosok Mami Eva ini dibilang penyabar, dia penyabar, tapi dia berbahaya. Berbahaya gimana? Tipikal orang yang numpuk. Gue gak ngelawan Lukman karena gue takut. Gue diem. Tapi ketika gue sudah amunisi nih. Ya, betul. Ya kan? 1000%. Dia ngumpulin amunisi. Ibaratnya kalau Nena bilang, lu nyuruh gua maju, gua mundur. Mundurnya gua bukan takut, gua mau siapin 1 kali hantaman bikin lu jatuh. Iya. Siapa? Ibaratnya bahasanya Nena kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nyerang Nena, dia bakal diam dulu. Kalau dia lagi barbar berarti lagi iseng. Tapi kalau dia lagi diam, hati-hati. Itu yang gue tahu sama Enggak berapa sih, tahun. gue sekarang lebih diam. Diam-diam ngapain lu? Diam-diam merencanakan sesuatu. Nah, gitu. Itu, nah, Mami tuh tipikal yang seperti itu. Kalau dari gambaran kartunya. Kalau aku seperti itu, tapi tipsnya beda. Ya. Ya, seperti saya bilang, aku baik sama orang. Orang jahatin lawannya bukan aku. Tuhan. Benar. Mari kita sama-sama melihat. Kau rusuhin aku 3 bulan nanti, cash kok zaman sekarang nggak ada lagi. Tunggu nanti keturunanmu nggak gitu lagi sekarang. Ya. Kelamaan ya. Iya, karma dibayar kontan. Dibayar kontan ya. Sekarang aku baik sama kau, udah kusuplai makanmu, udah ini, sudah aku seperti ini. Masih bisa kau sakiti hatiku, nggak jadi masalah buat aku. Aku cuma bilang, Tuhan ingatkan dia. Aku tidak bilang balas Tuhan, enggak. Tuhan ingatkan dia. Itulah ya, maksudnya lebih ke kayak Lebih doa ikhlas. dan sumpah serapah itu kan berbeda ya. Iya. Ternyata doa itu bisa ngasih kita balasan dan teguran yang lebih Doa ajib. yang terpenting karena ada Tuhan di dalamnya. Betul. Iya. Apalagi doa itu menggunakan rasa yang benar-benar rasa. Doa itu ketika kita sudah mengikhlaskan sesuatu, kita lepaskan semua sama Tuhan dan pencipta serta semesta, Iya. maka semua itu akan bekerja dan kita tinggal tunduk anteng-anteng aja tunggu kehancurannya dia. Aku Betul. aja kalau hujan, ku lihat ada orang mau sekolah, aku kasihan lihat. Aku cuma bilang, alam, tolong lihat mereka. Mereka lagi di jalan, mungkin nggak punya uang untuk naik taksi, untuk minta ini. Tolong Tuhan bantu mereka. Break kok hujan. Iya. Berkomunikasi dengan alam Alam. lah ya. Sekarang soalnya itu lagi ngetren banget. Orang yang ditolong malah nyolong. Orang yang dibantu, dihidupin, dikasih makan, dikasih gaji, malah ngadu domba. Tuh. Ada orang ribut, bukannya ditenangin, malah lu provokasi. Lu manusia apa? Dajjal. Hah? Nih, aduh, mulut gue. Ya, jadi lagi ngetren kayak gitu-gitu, Mi. Panas gue, panas. Iya, Sebenarnya sama. lo Gue juga nggak? panas setelah gue tahu faktanya seperti apa. Gitu, Mi. Itu kan baru diingetin emaknya. Sekarang udah kepancing lagi sama. Tapi biarlah hari ini perkataanku, apa Ya. yang kuucapkan, kepribadianku, ya kan, menjadi terang untuk kaki kalian. Ya. Bisa kalian cuplik yang baik-baiknya. Itu bekal kalian nanti di kemudian hari untuk menghadapi siapapun. Tuh. Terutama kau ya, Nak. Iya, siap.
Gitu. Aduh, tibalah kita di penghujung acara ya Kak ya. Nah, nanti juga mungkin kita bakal berbagi keseruan lagi. Kita bakal undang Kak yang mereka lagi viral, namanya The Netizen. Apa itu? The Netizen itu... Saya punya lagu, saya bikin judulnya, grupnya The Netizen, tapi judulnya Mundur Wir. Oh, yang sering lo kritik. Orang-orang yang suka menjuliti kami. Yang kami dikatain, inilah kami dikatain. Aku cuma bilang, aku mau bikin prestasi, aku mau bikin karya, supaya kalian tahu bahwa kami ini adalah bukan sampah. Iya. Kami ini orang yang setiap hari penghibur di TV. Tanpa kami kalian nggak punya hiburan. Betul. Betul. Tuh Mi, mukanya ngebully Mami pertama tuh. Lihat wajah. Mundur Wir. Iya, tuh ya, mundur Wir. Lihat loh VT-nya. Bukan mundur Wir, sainganmu tukang halu ya. Oh iya, bukan bukan Mami. Bukan Mami. Mundur Wir, lo kagak keren. Mundur Wir, nah. Rapnya. Jadi jangan so tahu, jangan bilang kita ini abal-abal. Kan itu ininya. Jadi poinnya. Poinnya tuh netizen boleh nilai tapi nggak ngasal. Iya. Oke, best banget. Terus mundur Wir, netizen bersatu. Ya. Lagu ini adalah dagelan. Kami ini semua penghibur di TV. Yes. Iya. Itu kira-kira isi daripada perkataan itu. Karena Mami Eva ini cuma berondong di otak. Orang itu otaknya berondong. Kenapa saya suka jalan sama berondong? Kenapa saya suka sama anak-anak muda? Bukan hanya karena cinta, bukan. Ketika saya menulis lagu, ada banyak inspirasi dari seperti kalian-kalian ini untuk saya. Paham ya? Paham, Mami. Oh gitu, netizen pesan buat isinya siapa aja sih nih? Ada tuh sama Rizka. Ada saya. Ada Mami. Egi. Ada dua bule. Feby dan Vista dan Feby, Ada Robiko, anaknya kakakku. Oke, Robiko. Terus itu ada polisi Mavin. Ada DJ Kompor, mamanya Indah, mertuanya Rekriting. Oke. Ada Ade Nurul, penyanyi dangdut. Ada Indah Sari, penyanyi dangdut. Terus kemudian ada kami semua 13 orang. Berbi? Ada Berbi Kumalasari. Ada Dokter Wir, dokter kecantikan. Sama satu lagi Kak Keket, siapa namanya? belum. Nah, Keket belum. Sekarang Berbi Kumalasari mengundurkan diri. Kemarin dia bilang bahwa dia artis berkelas, nggak seperti kami. Dia nggak mau kalau ada event nggak dibayar. Maaf, kan karena bentuk promo kan kadang-kadang nggak dibayar. Berbi ngomong gitu. Cantik lo. Baru udah gitu udah begitu. Terus dia bilang, terus dia keluar. Oh, dia ngerasa dia berkelas. Dia keluar dari grup, ya kan? Terus ada Dokter Wir juga keluar, mungkin dipengaruhi kali ya. Satu-satu dia telepon tanya, aku cuma bilang, siapa yang sudah mundur tidak boleh masuk lagi. Untuk semua kalian yang jadi admin, tidak diperkenankan memasukkan orang yang sudah mundur. Oh, oke. Gantilah itu, jadi yang masuk Keket sama saya Boja. Banyak lagi artis yang mau ikutan ini, tapi kan kita nggak mau. Oke. Biarlah ini jadi seleksi alam. Ketika memang netizen ini istilahnya betul-betul orang-orang yang setia di dalamnya. Sebenarnya ini juga berawal dari kumpul-kumpul kan gitu. Iya. Ayo, mundur Wir. Akhirnya aku bikin lagu Mundur Wir. Oke, emang rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Siapa nama panjangnya Kak Keket? Catherine Wilson. Nah, yang kemarin sama kita. Oh, yang kita main Rambut film kafan. bareng. Nah, barengnya sama Carlos. Nah, sekelas kalau Berbi ngomong, nggak lah, aku kan artis ini, artis berkelas, nggak kayak kalian. Lah emang kurang berkelas apa sih Keket? Masuk-masuk juga kan? Emang so cantik kuntilanak Baru, bogor. gue lempar lo ya, Dek. Oke, seru Ya, tiba lagi banget. tadi penghujung acara. Mami, terima kasih banyak. Kita udah mau ngobrol-ngobrol. Maafin anakmu kalau anakmu ada salah. Emang salah mulu. Nanti kalau mau netizen ngomong aja sama saya. Kalau mau masuk jadi netizen.
nggak mau manggil netizen ke sini. Oh, bareng. Ya, nanti kita bakal oke. undang sih. Next ada project-project film nanti kita ajak-ajakin bareng Kak Nena ya. Ini diajarin nyanyi nih yang bener nih. Aku sih pengen apa tau nggak bikin Apa nih? film pendek. Nggak usah yang ini di TikTok sama YouTube aja yuk. Boleh. Itu yang jadi produsernya. Aduh, best. Nah, gini, kisah cintaku Mananta aja. Itu yang nonton udah kayak nonton drama Korea. Iya benar. Di teater tuh rame banget. Itu sampai penontonnya 6.000, 3.000. Kadang-kadang kita mau nyautin orang itu, jadi kadang-kadang kita abu amat, lu udah nonton gua aja. Ini posisi live loh. Live loh. Ini posisi live. Nah, terus dia, kenapa sih kalian bikin aja yang bisa kami tonton, kemesraan kalian, ini kalian. Apa-apanya Egi kemarin. Kalau kamu, Egi, Feby, Vista, sama satu lagi siapa tuh, dia bilang ada orangnya dia cewek. Saya bikinin mini series, mau nggak? Tapi untuk YouTube. Cuman Ya begitulah. nanti aja kita ngomong. Kalau bisa duluan yuk kita yuk. Oke, nanti kita bakal obrolin. Apa sih ceng-ceng cuy ini? Kan Di- multatulinya luncang juga. Oh iya bukan lagi Bukan tuh. lagi dah. Bahasa Mami pase loh, ya. Oke, terima kasih banyak ya Mami ya. Sehat terus Mamiku sayang. Sini. Udah. I love you. I love you too. I love you. Aduh, semoga makin awet lah kedekatan kakak sama Mami dan Mami sama kita semua dan Book of Nena. Semoga kita bisa collab banget nanti, collab bareng nanti dan bisa ketemu. Mungkin kakak ada pesan-pesan? Pesan apa ya? Enggak sih, kalau dari podcast kali ini intinya jangan pernah terhasut dengan omongan siapapun, jangan dengar katanya. Tapi kalau kalian punya masalah langsung tanya dengan orang yang bersangkutan. Mau marah sama orang bersangkutan atau apa terserah, yang penting masalah selesai dan itu lebih enak. Kalau Mami? Aku untuk kalian dimanapun kalian berada, anak-anakku, terutama untuk kaula muda, ya, tetap berkarya, tetaplah bercermin, tetaplah menjadi baik di tengah-tengah keluarga aku, di tengah-tengah pergaulan kalian di luar sana. Ingat, menggunakan narkotika itu bukan salah satu jalan keluar. Ya, masih banyak yang bisa dilakukan. Oke? Oke, kalau aku sih simple, gampang, jauhi narkoba, dekati waria karena biasanya waria bandar narkoba. Bercanda. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa buat kalian tunggu di episode selanjutnya hanya di Ngocok. Ngobrol sampai cocok. Bye bye.